lagi soal kam syurutuz zauji. Kam iku ono piro? Syurutuz zauji utawi piro-piro syaratnya suami. Syaratnya jadi suami itu ada berapa? Kemarin habis ngaji Farhan mau tanya, Ustaz, saya siap mau jadi suami, apa saja syaratnya? Mau belajar qabiltu nikahaha wa taswijahanya. Gampang, ini ada syaratnya. Syaratnya mau jadi suami itu gampang. Jawab, syurutuz zauji khamsatun. Syurutuz zauji utawi piro-piro syaratnya suami. Khamsatun itu ono 5. Syaratnya suami ada 5. Syaratnya suami ada 5. Yang pertama, an yakunah zakaron. An yakuna yang to ono sapa zauj zakaron itu laki-laki. Yakinan secara yakin, jelas yang mau jadi suami harus laki-laki. An yakunah yang to ono sapa zauj zakaron itu laki-laki, yakinan secara yakin. Nah, jadi syarat yang paling utama suami itu syaratnya harus jelas dia laki-laki. Kalau tidak jelas, ya nggak sah. Apa contohnya nggak jelas? Contohnya man lahu alatani, yaitu seseorang yang punya 2 alat kelamin. Nah, itu nggak jelas. Sewaktu-waktu dia nampak secara bentuk laki-laki, suatu waktu dia nampak secara perempuan. Paham ya? Itu namanya secara fikih khunsal muskil. Khunsal muskil itu seseorang yang punya 2 alat kelamin. Berarti itu enggak jelas. Adapun sekarang aslinya laki-laki operasi menjadi perempuan atau sebaliknya, aslinya perempuan operasi menjadi laki, itu sangat tidak dibenarkan, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena taghyirul khalqi, karena merubah ciptaan Allah Ta'ala. Dia tidak rela diciptakan sebagai perempuan, atau sebaliknya, dia tidak rela diciptakan sebagai laki-laki. Paham ya? Laki-laki operasi menjadi perempuan atau sebaliknya, itu termasuk kategori dosa besar. Sangat tidak dibenarkan secara agama. Yang pertama, jelas laki-laki. Raka, coba pintunya tutup lah. Ya karena ini belum puasa, jadi suara lumayan keras. Tapi kalau sudah puasa ya agak pelan mungkin suaranya. Yang pertama, suami itu laki-laki. Yang kedua, wa an yakunah muayyanan. Nah ini, wa an yakunah lan yanto ono sapa zauj. Muayyanan itu jelas atau tertentu. Muayyanan itu tertentu. Muayyanan itu tertentu. Yes. Gini contohnya. Di sebelah kanan calon mertuanya. Yang perempuan namanya Hindun. Yang ini calon mertuanya. Yang sebelah kiri ada Maula, ada Raka, ada Haikal, ada Rasa, ada Nabil, lengkap semuanya. Lengkap, semuanya kumpul. Ketika pernikahan dilaksanakan, jadi saya nikahkan engkau umpamanya atau gini, dengan salah satu laki-laki ini. Paham ya? Dengan salah satu laki-laki ini. Itu namanya tidak muayyan, tidak tertentu. Yang ada di sebelah kiri KUA ini ada 6 laki-laki. Bahasanya dengan salah satu laki-laki ini umpamanya. Bagaimana? Pernikahan tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertentu pada satu orang. Jadi gini,
Bahasanya ketika praktek kan. Ada 6 orang. Wahai fulan, wahai laki-laki umpamanya. Wahai laki-laki, saya nikahkan engkau dengan anak saya, ini langsung walinya. Atau saya nikahkan engkau dengan tunanganmu yang bernama Hindun. Sedangkan di sini ada 6 orang. Kenapa? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak disebut namanya. Jadi wahai Farhan, paham ya? Jadi gini, takyin itu penentuan ada 3 cara. Bisa dengan namanya, atau bisa dengan sifatnya, atau dengan isyarah. Sini kan jelas ya kan, tangannya dipegang. Umpamanya, wahai ya Farhan, sudah disebut namanya, tangannya dipegang. Ya Maula umpamanya, ya Maula, angkah tukah. Ini kan jelas, sudah takyin, sudah tertentu pada Maula. Angkah tukah, wazawaj tukah, wahai Maula, saya menikahkan engkau, makhtubatakah dengan tunanganmu yang bernama Hindun, bimahri dengan mas kawin asyrati alaf 10.000 dengan mas kawin 10.000 halan kontan. Lah itu contoh yang muayyan, langsung disebut ya Maula, wahai Maula. Lah kalau yang tidak muayyan gini, wahai pemuda. Wah, di depan semuanya masih muda. Paham ya? Jelas semuanya laki-laki. Sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, tapi tidak muayyan. Tidak muayyan. Tidak muayyan itu sebaliknya mubham. Mubham itu masih samar. Saya gambarkan dalam transaksi jual beli seperti ini. Rasa saya menjual salah satu dari barang ini. Barangnya ada 10. Barangnya ada 10 gak sah. Kenapa? Karena bahasanya tidak takyin, tidak tertentu pada satu barang. Sama ketika akad nikah. Wahai pemuda, saya menikahkan engkau dengan tunanganmu. Semua yang ada di depan itu semuanya masih muda. Bagaimana? Harus disebut namanya, apalagi sampai dengan dipegang. Ya rasa, angkah tukah. Tapi yang jelas tidak boleh buat mainan ya. Contoh, kenapa? Karena kalau buat mainan ini akan terjadi. Contoh, ini saya menggambarkan. Haikal punya adik perempuan. Terus rasa, saya menikahkan engkau dengan adikku yang bernama Hindun. Oke Haikal, saya siap, saya terima. Lah itu langsung sah akad nikahnya. Jadi ada 3 hal yang tidak boleh guyonan. Pertama akad nikah, yang kedua tolak, yang ketiga memerdekakan budak. Jadi akad nikah itu walaupun sifatnya guyonan, itu akan terjadi. Atau tolak, saking asiknya ngobrol dengan istrinya, ternyata mengatakan kata-kata tolak, langsung terjadi. Jadi tolak itu guyonan atau dalam kondisi marah tetap terjadi. Wattafaku bitolakil ghadban. Wattafaku, ulama sepakat bitolakil ghadban, bahwa cerainya orang marah itu terjadi dan sah. Paham ya? Jadi nggak boleh guyonan, ya kan? Haikal punya anak, punya adik. Saya nikahkan engkau dengan adikku ya. Oke, saya terima. Lah langsung terjadi, terjadi. Atau begini prakteknya. Prakteknya Maula punya anak perempuan. Mas Nabil, rajin rayanya. Wis, saya nikahkan kamu ya sama anak saya. Oke, saya terima. Langsung terjadi. Jadi pada waktu itu juga langsung terjadi antara menantu dengan mertua. Jadi nggak boleh guyonannya.